kawan kita ini banyak sekali tingkahnya ini. Itu saya nggak simpatik. Walaupun awalnya juga saya ngajak. Dia minta kenalkan kepada Habib Bahar bin Smith. Wah, apalagi si Aka ini ya. Apakah dia punya kuasa untuk marah-marah sama aku? Dia meledakan saja katanya kan. Ngapain? Ya kan? Nah, jadi dia menolak itu, padahal non litigasi. Ini bagian daripada laporan saya. Ini orang provokator. Saya cegah Bang Egy. Saya marah Bang Egy. Lu nggak salah Bang. Lu mau minta tolong sama dia. Waktu jadi TSK ini, marah lu, gue bilang gitu kan. Lu nggak inget Bambang Tri dipecat sama dia? Bahkan aku pernah janjiin uang di situ. Kalau balik badan, waktu udah sampai Solo. Pemirsa, balik lagi kita ke OTT. Lagi-lagi saya sementara menggantikan posisi Bang Teddy. Senang sekali di studio kita sekarang itu ada Bang Damai Hari Lubis. Ini aktivis, gak main-main ini. Tandemannya Bang Egy kalau di lapangan ya Bang ya. Lawyer juga, sempat aktif di TPUA. Sekjen Abang waktu itu? Pernah sekjen, pernah koordinator, sekarang anggota biasa. Dia sebagai lawyer juga nggak kaleng-kaleng. Beliau ini anggota KAI, sempat jadi Dewan Kehormatan, bukan? Sekretaris Dewan Kehormatan. Sekretaris Dewan Kehormatan. Sekarang KAI. Dewan Penasehat. Sekarang Dewan Penasehat. Mungkin buat teman-teman yang baru mengenal Bang DHL, tadi perkenalan singkat, tapi belakangan ini kalau sering nonton TV atau podcast-podcast itu beliau sudah sering muncul dengan gaya bicaranya yang sangar, suaranya berat. Dan ternyata jago nyanyi juga Bang ini. Darah Batak ya nggak kemana lah ya. Mengapa isi? Dia suara satu, saya suara dua. Tadi Dia sempat lebih jago. duet dulu kita, duet dulu. Biar lebih luas. Karena Abang, kita undang Abang ke sini tuh bukan untuk berdebat tapi untuk ngobrol sebenarnya. Jadi siap. konsep kita itu ngobrol, menggali informasi atau cerita dari narasumber, jadi biar narasumber yang bercerita tanpa ada yang memotong atau apalagi sampai bertengkar gitu, enggak Bang. Jadi nanti saya mungkin hanya bertanya sedikit, silakan Bang Damai Hari Lubis, Bang DHL akan bercerita. Dan hari ini kita mau bicara masih seputar Kisruh Ijazah sebenarnya. Tapi Abang kan nggak ngurusin ijazah. Saya nggak mau ngurusin lagi. Iya. Biar mereka itu yang sepertinya idealis, kita support aja. Oke. Kita tidak menghalangi, kita support aja. Karena mereka tuh kita boleh dibilang tidak tidak patuh atau tidak, mereka berkembang lah, punya pendirian sendiri. Sementara Egy dengan saya ya itu posisinya cooling down. Dan kita harapkan mereka juga seperti itu. Ada Bang Egy tulis di media posisi TPUA sedang cooling down, tapi mereka nggak mau. Mereka pengen melawan terus, ya kan? Tapi tibanya kami ini berdua dapat SP3, ya kan? Mereka sepertinya kecewa. Walaupun nggak ada alasan untuk kecewa, karena prinsipnya tersangka itu kan kepingin dia tidak dijadikan status tersangka. Dia kepingin tuduhannya benar, kan gitu. Yep. Nah, seperti itu. Jadi saya menjalankan itu. Bagaimana supaya saya tidak jadi tersangka? Begitu juga Bang Egy, kan gitu. Yeah. Nah, kalau mereka mungkin malah istilahnya kita dibilang pengkhianat ya, kita dibilang ketakutan ya. Yeah. Menurut saya itu nggak masuk akal. Pernyataan mereka itu nggak masuk akal. Jadi kita harus tetap jadi tersangka. Kalau perlu nanti kita di penjara, ya kan? Saya nggak ngerti mereka yang lain-lain itu. Mereka nggak patuh komando. Bang Egy bilang calling down, dia tidak, tetap, ya kan? Rame, ya kan? Jadi berarti mereka memang kepingin jadi tersangka. Karena ya ilustrasinya, ketika kami dapat SP3, mereka menghinakan, seperti itu. Oke, dan dari pernyataan menghinakan itu yang tadi Abang bilang, terbitlah laporan baru.
Oh Iya iya. kan? Abang kan melaporkan Kozinudin. Iya. Dan nama Kozinudin ada di dua laporan akhirnya. Laporan Bang Egi dan laporan Abang kan. Iya. Kan Bang Egi melaporkan Roy sama Kozinudin. Iya, Abang betul. fokus di Kozinudin. Kenapa Iya. hanya Kozinudin? Jadi gini, kawan kita ini banyak sekali tingkahnya ini, attitude-nya. Itu saya nggak simpatik. Walaupun awalnya juga saya ngajak, ya. Nah, Oke. jadi sejarahnya dulu gini. Oke. Jadi berarti Abang yang ngajak bareng Bang Egi berarti ya? Si Kozinudin. Pernah ngajak. Jadi sebelumnya gini. Jadi Abang kenal di mana sama Kozinudin? Sebelum kita cerita yang laporan Oh tadi gitu, ya. oke. Jadi gini, saya lihat tulisannya lumayan bagus. Ya kan? Nah, lumayan bagus kawan ini. Itu agak berani bicaranya kan. Jadi entah gimana dia cari saya, ketemulah. Rupanya dia minta antar. Jadi motifnya ini ya begitulah ya. Politis lah ya, sebetulnya politis. Belakangan ini dia kepingin hanya mencari simpatik dari massa. Artinya dari publik, media. Nah ini dalam rangka yang saya sampaikan di sini adalah dalam rangka kenapa saya melaporkan dia. Kan gitu ya. Oke. Nah jadi kalau ada terasa oleh siapapun, itu dalam konteks sejarah saya kenal dia. Kenal dengan Bang Aka. Dia minta kenalkan kepada Habib Bahar bin Smith Oh. ketika ditahan. Melalui Abang. Melalui saya. Tahun berapa itu Bang? Tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa gitu ya? Nah, kira-kira tuh tahun 2000 berapa itu? Saya juga sempat debat sama Rasman kan, di televisi saya sempat debat. Pokoknya posisi beliau ini kan orang yang terkenal ya sebagai ulama muda gitu, Habib Bahar bin Smith. Jadi dia minta karena kalau dia sendiri dia nggak bakal diterima sama kita singkat aja HBS ya. Dia nggak bakal diterima. Jadi dia bawalah saya. Nah itu ketika pindah LP-nya, dia minta dia antar lagi sama-sama lah ya. Saya juga ya sekalian besuk, artinya difasilitasi lah ya. Tinggal duduk aja lah di mobil. Seperti itu. Itu waktu itu dia posisinya dalam organisasi kalau nggak salah itu HTI. Oh, di Ya, HTI si dia. Ahmad Koji Ahmad ini. Kozinudin. Itu saya antar 2 kali. Dia ketemu di situ kan dimulai tulis tambah dikenal lah. Pada saat itu ada ide kita menggugat Pak Jokowi 66 kebohongan. Nah, saya berebut sama Bang Egi. Ini kan logika organisasi tentulah ketua dan sekretaris. Waktu itu saya sekretaris. Kita munculkanlah dia. Kita kan butuh kawan baru yang bisa lah. Jadi kita nggak capek lah gitu kan. Nah seperti itulah kita bawa. Nah setelah itu dia berjalan lah. Alhasil ketemu lagi pada saat perkara Bambang Tri di Surakarta. Nah saya dengan Bang Egi sebagai TPUA kan. Nah dia nggak tahu. Ternyata pada perjalanannya dia pecat Bambang Tri sebagai klien. Dah, kok bisa Bang? Nah itulah. Ya kan. Apapun sebabnya kesalahannya tentu kan nggak kurang elok lah ya. Seorang klien yang sedang dipenjara, sedang pesakitan, dia berhentikan. Diberhentikan. Nah, ternyata sepertinya dia marah sama Bang Egi. Kata-katanya kasar. Ini orang kayaknya lain ini kan. Nah, Bang Egi saya lihat nggak tegur. Ya kan, ini lain ini orang ini nih. Saya tegur, kau minta maaf. Aku bilang, itu senior aku. Kenapa dia marah Bang Egi? Hah? Kenapa dia marah? Jadi Bang Egi itu nggak mundur. Bambang Tri, kita kesian. Oh. Nggak pantas nih. Nah, walaupun dia kemarin cerita Bambang Tri, Gus Nur. Bambang Tri dia pecat dalam perjalanan persidangan. Dia nggak ikut lagi kita. Yang bela Dia terus. bilang sampai banding sampai apa kan. Saya yang buat konsep kasasinya. Ya kan? Tanya aja Bang Egi. Kita yang antarin lagi ke Solo. Kita yang besuk. Gitu kan. Jadi dia seperti itu. Nah belakangan Bang Egi juga dipecat sama dia kan. Artinya tuh dikeluarkan lah ya sebagai kaliannya. Walaupun saya cegah Bang Egi. Saya marah Bang Egi. Lu nggak salah Bang. Lu mau minta tolong sama dia. Waktu jadi TSK ini. Parah lu gue bilang gitu kan. Lu nggak inget Bambang Tri dipecat sama dia. Bener. Nggak lama DHL.
dalam tanda kutip hajar tuh, ya kan? Abang dipecat, kan udah gue bilang, berantem lagi kita. Saya kan sama Bang Egy suka ribut Nah, ya. ya, Bukan berantem apa, tapi berantem ribut itu yang- objektif ya. ya, objektif. Saya bukan cuma intuisi, Betul. bukan hanya subjektivitas, tapi ada data empirik. Ternyata dalam waktu sekian hari saya tegur, dia diam aja nggak jawab. Sampai ini nih, mungkin udah 4 tahun lebih nggak dijawabnya. Begitulah ceritanya ya. Saya datangilah ketuanya, artinya petingginya, rumahnya di Bogor, satu mobil. Kebetulan beliau nggak bawa mobil, saya bawa mobil. Ada pertemuan nih, ada suatu acara. Ada beliau. Saya tanya lah, dia bilang, Bang, sudah 2 tahun kami nggak pakai, Bang. Si Koji ini udah 2 tahun, Bang. Begitu juga anggota-anggota rekan yang lain. Sampai-sampai anggotanya itu 2 orang itu datang ke kantor saya. Sambil podcast tapi nggak lepas lah dari pembicaraan tentang kepribadian kawan kita ini. Seperti itulah saya juga ceritakan. Itu orang lagi di penjara dipecat, ya kan? Nah, ternyata kan seperti ini ya. Podcast itu tempo hari mengenai Kepres sama Perpres ya. Perpres. Tentang yang ada permasalahan dengan TAP MPR nomor 25 tahun 66. Itulah tapi podcastnya. Tapi sambil membicarakan Rekan kita kawan ini. kita ini, ya kan? Udahlah, setelah itu barulah balik ini kan. Nah, jadi dia tuh kenal dengan seseorang tokoh muda, saya yang bawa. Nah itu kita orbitkan dengan 66 kebohongan, ya kan? Masukin TPUA. Udah mulailah dia tuh kan. Koordinator TPUA. Nah itu barulah ke Ijazah ini. ijazah, gugatan ijazah palsu, dia nggak ikut. Kita lapor ke polisi 9 Desember 2024, dia pun tidak ikut, ya kan? Kita kunjungan, kan gini ya? Yeah. Nah, kita kunjungan, terakhir SP3, ya kan? Nah, sebelum kunjungan ini, dalam proses ini, kita pulang dari Solo. Setelah Pak Jokowi melaporkan kita 30 April, itu dia buat acara di Gedung Juang. Membela Tim aktivis, advokasi, akademisi gitu akademisi dan aktivis. Itu udah nggak gandeng Udah nggak leher ada. Bang Egy. Inilah etikanya nggak ada nih ya. Nah, kita kan. Cuma sayang ya dia buat acara itu, MC-nya itu Kurnia. Oh. Terus ada lagi pada satu panitia Sekjen TPUA. Ya kan? Nah, tapi saya besar hati saya datang. Abang ya kan? datang. Toh kan mengenai peristiwa itu ya, ada kaitan dengan itu, kita datang. Semua bicara, banyak yang bicara. Ya kan? Tokoh-tokoh. Saya nggak dikasih bicara. Dan saya betul nggak minta. Nah itu Rustam sama Musim Arbi itulah yang marah. Itu Dahil ada. Ngomong ke Kurnia. Sebagai Terus dedengkot Kurnia ngeliat sebenarnya. dia begini katanya pokoknya nggak ngasih. Kalau ngasih kan realnya kalau ngasih kan pasti saya maju dong. Ini kawan saya bilang udah mulai ini, ya kan? Nah, seperti provokasi. Inilah laporan kita kan provokasi dia. Yeah. Hasutan, fitnah ya. Kita laporkan udah itu. Ini ujungnya itu ya. Oke. Ini kawan ini aneh saya bilang nih kan. Tapi udahlah ya kan. Nah, inilah jiwanya besar Bang Egy. Dia bilang kata Bang Egy, udahlah Del kita nyatu, saya tetap nggak mau. Saya udah tahu betul nih karakter orang ini, ya kan? Kalau Bang Egy mungkin karena kedewasaannya atau ya tadi kepribadiannya seperti itu, ya kan? Nah, termasuk anaknya juga. Wah saya, abang kenapa bang? Nggak mau bersatu bang dalam posisi seperti ini? Ya namanya penguasa ya, Pak Jokowi itu melaporkan kan. Nah, ini anak intervensi nih. Tapi saya pikir, oh iya orang tuanya lah. Udah saya nggak jawab. Itu April ya ketika Pak Jokowi Setelah itu, melaporkan. setelah itu Berarti berkembang abang lah. nggak mau gabung sama mereka? Saya nggak bakal mau Gara-gara gabung Kozi sama Nudin. dia. Nggak bakal mau saya. Bang Egy masih mau gabung? Iya dia ngalah, dia mau gabung. Saya bilang, bang lo nggak inget bang? Pak Menteri aja dia pecat sama dia. Diberhentikan, dikeluarkan dari sebagai kliennya. Klien. Tapi jiwa besar mungkin Bang Egy kan. Nah, itu setelah kejadian saya hadir di Gedung Juang, ya kan. Nah, semua pada kasih sambutan lah tuh ya. Termasuk kalau nggak salah Abraham Samad ya. Oh, ada Yang nggak tahu-tahu, yang nggak ikut-ikut dia undang, dia kasih bicara. Cuma saya dalam hati saya kawan saya ini. Ya kan, dia kan pimpinan panutannya nggak ada.
anggotanya juga nggak ada. Ya anggotanya itu boleh bilang ngutip-ngutip anggota kita itu kan 2 anggota kita, TPUA maksudnya, Bang Azam. ya kan? Nah, Azam sama Kurnia, ya kan? Amatir. Dia cuma begitu aja. Nah, kalau pun mau bergabung, kita ikuti ya, positif ya, gabung kan bagus. Kenapa nggak dia aja gabung ke TPUA? Kok dia baru buat, kita disuruh ikut sama dia. Yang menyuruh ikut ini, suara-suara ini yang ikut menggaungkan agar bersatu ini sayangnya kawan-kawan kita juga. Itu kita juga menyesalkan ya. Terakhir Bang Egy mau ikut. Oke, bentar Bang. Aku marah. Kenapa dia nggak beri abang kesempatan bicara waktu itu? Saya juga nggak punya ngerti. masalah Jadi itu apa makanya sebelumnya? tanda-tanda saya itu ada sebuah persaingan. Nah, kemarin televisi itu kawan kita Kurnia sempat, Bang maaf ya kita gini. Soalnya kita ini yang muda-muda, oh persaingan. Dari sisi politis kurang pandai. Padahal ketokohan itu adalah penting dalam sebuah gerakan, betul? Betul. Ini kan orang pergerakan nih ya. Yes. Butuh. Nah, tokoh dia itulah, bagi dia mungkin tokoh itu yang mengobstruksi, yang memberir tentang SP3. Siapa itu? Siaka. Padahal tugas dia bikin tulis non litigasi. Apa sih nomenklatur dari non litigasi? Kan sebagian adalah restoratif justice, perdamaian, musyawarah, pertemuan-pertemuan yang baik ya, Tapi menuju ya kan? Ya. Tapi dia kan nggak setuju. Sekarang udah bergeser nih, ya kan? Kalau mau ayo harus semuanya, ya kan? Nggak ngerti jadi ngomongnya linglung. Dia meledakan saja katanya kan, ngapain? Ya kan? Nah, jadi dia menolak itu. Padahal non litigasi. Ini bagian daripada laporan saya. Ini orang provokator. Oke. Lalu dia bentuk Job desk-nya beda sama job desk dia sendiri. Betul. Dia bentuk Dia disfungsi. Dia bentuk taka kan itu Bang. Tim Ya, advokasi tim aktivis advokasi, dan apa? Tim advokasi, anti kriminalisasi, aktivis apalah itu. Saya nggak mau ngapa-ngapain itu. Oke, nah kan menurut abang dia itu kayak abang lah yang ngajarin, boleh dibilang gitu sama Bang Egy ya. Maksudnya mengajak lah dia memberi berkembang akses supaya dia kenal berkembang. itu kita ikut Oke. andil lah. Tapi ya kan? kalau dia bisa sampai bentuk itu dan akhirnya kan dia bisa mecah TPUA ini kan, ya otomatis. dia kekuatannya Buktinya apa dia? calling down-nya diajak, mereka nggak mau, tetap ya berapi-api ya, Iya. semangat di televisi apa. Giliran kita pergi, kok nggak ngajak-ngajak? Masa mau ngajak sama orang-orang yang seperti itu? Oh, Ya kan? ini Himbauan backgroundnya. nggak mau diikut sama pimpinan, kok diajak? Terus bikin grup baru Kan ya dia kan? bilang nggak ngajak-ngajak, kalaupun mau ketemu di tengah. Aturan apa itu? Dia pula yang ngatur, dia bukan TPUA. Oke. Iya kan? Dan Dia ngatur ketemu di tengah. Apa itu? Tapi mereka mau bertemu akhirnya. Maksudnya sebenarnya mau Enggak, bertemu. maksudnya itu dengan Pak Jokowi itu harusnya jangan di rumah, ketemunya di tengah. Apa haknya itu? Anggaran dasar yang mana bunyinya itu ya kan? Jadi seperti itulah. Kok dia mau ngatur-ngatur? Jadi dari track record itu saya lihat ini karakternya udah nggak bagus nih. Sejak dia berhentikan, dia marah Bang Egy, ya kan? Kenapa nggak kompak ke dia? Jadi dia kepingin jadi pemimpin. Bang Egy berarti ikut. Ketika dia mundur, harus ikut, mundur. Ya Bang Egy punya kedewasaan, saya punya kedewasaan, saya nggak mau. Kasihan itu orang. Entah apa. Entah karena dia merasa pimpinan, saya nggak ngerti. Karena ketika kami besuk ke Bang Tri, Bang, dia datang ke saya ke Bandung ngasih kuasa. Dia bilang Bang Egy, saya lihat naikin Bang Egy, masa saya naikin. Dia saya nggak kenal Bang, siapa itu? Gitu loh. Atau si apa namanya? Bambang Tri. Bambang Tri. Nah ini ada saksinya juga kawan kita, ya kan? Ada suratnya juga. Kalau gitu tulis atau Bang Egy, tulis sama dia. Saya tidak kenal karena menyodorkan kuasa dari Bang Egy. Jadi suka suka menumpang, dombleng, tapi melintir nantinya. Kalau menurut saya itu, ini dalam konteks apa isi laporan saya. Jadi tidak mungkin lari dari situ. Mungkin sejarah ini kalau dipertanyakan oleh penyidik saya akan sampaikan juga kalau misalkan tanya. Ini bagus juga nih. Jadi ilustrasi saya nanti ya kan bisa nyambung. Kalau ini perlu dijelaskan siapa dia kan gitu kan. Jadi dia pimpinannya udah nggak ada. Yang sini bilang 2 tahun yang lalu Bang. Kami udah nggak pakai, suka bertengkar Bang. Terus kalau bertengkar dibawa ke media. Nah kayak kemarin ini di stasiun televisi kan. Suka mendramatisir. Kami sebetulnya rindu sama Bang Egy. Waktu baca 2 ayat itu aku pulangnya langsung. Ini udah nggak beres nih. Pasti nih. Ya kan? Harusnya Bang Egy ini. Kami rindu sama Bang Egy. Orang dia pecat Bang Egy kok.
Jadi dia nggak peduli tuh, sama publik mana. Yang penting publik nanti nih yang nggak ngerti-ngerti. Oh iya ya. Berempati. Oh iya ya, ya simpati, empati, ya kan gitu. Itu model-model gitu kayak ya kebaca lah sama saya. Masa saya ngamati gitu aja nggak bisa, ngamati negara aja saya bisa. Apalagi perilaku dia satu orang dan kebetulan kepada saya langsung koneksi sama saya kan. Saya tahu banget. Nah terakhir kemarin dia ngomong seperti itu. Kalau abang oke lah, saya karakternya kelihatan. Pasti Ya. kalau Bang Egy kan orangnya nggak Ya, mau yang kita berimbang ya, lah, nggak mau saling yang inilah. nyalanya. Apalagi kalau satu tim dia, oke lah. Terus di situ Simbiosis kan lah. ada Bang ini juga, ada Bang Fadilah, Oh Rizal Padilla. Riza. Kan lumayan senior itu Bang. Digiring-giring sama si. Saya nggak ngerti juga. Sebenarnya Rizal Padilla ini juga bisa SP3 kalau menurut saya. Karena gini, yang melaporkan Rizal Padilla itu bukan Pak Jokowi, kan gitu. Betul. Nah, pihak lain adalah bantahan ya, eksepsi terhadap itu Rizal Padilla ada. Dan dasar hukumnya pun dia ada menolak karena dia itu adalah pelapor, salah seorang pelapor di Dumas. Ya. Kalau siapa namanya? Si Aka merasa dihianati kawan-kawannya. Kurnia itu nggak ikut melapor di Mabes Polri. Aka nggak ikut. Jadi mengatasnamakan Clean. Dia hanya mengatasnamakan Clean dia. Tapi berlebihan dibanding Clean sendiri. Nah, Rizal Padilla berupaya hukum mengadukan Pak Jokowi. Ya kan? Dia juga selaku penggugat prinsipal. Jadi nih dua orang ini. Nah, kalau ke belakang ke Bambang Tri dia nggak ikut. Kalau saya sama Bang Egy komplit. Dari Bambang Tri ya. Bahwa termasuk gugatan saya yang konsep. Laporan pengaduan saya yang konsep. Kan gitu. Nah, itu nggak bisa ditolak sama siapapun. Bang Egy pun mengakui. Ya nggak bisa lah, yang tidak mengakui nggak bisa. Karena kan saya sampai nginap di kantor, di warung buncit. Ya kan. PDF-nya apa semua ya, minta bikin revisi nggak bisa lah, orang tuh tinggal neken aja. Jadi kalau Kurnia bicara, apalagi yang 3 orang itu kan RRT ya kan, Roy kan saya yang kan diakui sama dia. Artinya dia diam aja. Iya, saya WhatsApp, saya chat, Om Roy, kami kan gaptek Om Roy. Waktu mau ke UGM nih, tolong dampingi, ajak Rismonto karena saya simpati. 11.000 triliun persen ya kan, ahli digital forensik ya, satu ahli telematika, dua kalau TIPA saya nggak tahu, kalau ada yang ngajak saya nggak tahu, harusnya nggak sopan tuh yang ngajak tuh, kalau tanpa setahu saya karena kan Bang Egy nggak ada ya kan, betul dipanggil Mabes Polri hari hanya dia tanggal 15. Nah kalau bicara organisasi ketika saya hadir kan selesai, saya mewakili, mereka ini kayak gimana ya, susah. Ngajari tentang organisasi, tentang apa, prinsip-prinsip kepengacaraan nggak ngerti. Ya saya juga susah gitu loh, ya kan? Paling nggak ngikut kek, gitu kan ya, ikut aja gitu loh, ya kan? Kalau percaya, kalau nggak percaya dari awal jangan ikut. Nah, mereka juga nggak bisa tentang membedakan DHL ini penyelenggara, negara bukan, kan saya bukan penyelenggara, saya bukan pejabat publik yang bisa mereka koreksi-koreksi. Ya kan? Nggak bisa, mereka nggak ngerti tuh tentang perbedaan, ya kan? Sampai dia bilang, oke lah kalau dia kritik penyidik, itu penyelenggara negara, kan gitu. Dia harus ngerti. Namun ketika dia menyatakan penyidik tidak tepat, cacat hukum, upaya hukum dong, upaya hukum nggak, cuma ngomong-ngomong di media isinya nggak ada itu semua. Nggak bermutu, nggak berkualitas hukum itu pembicaraan mereka itu kalau saya pelajarin. Tapi mereka nggak takut Bang, karena bicara di ruang publik itu kan. Ini dia kena koji nih sama saya, ya kan? Dia bilang, sekarang kalaupun ada sebelumnya atau sesudah, itu namanya klarifikasi, justifikasi bahwa saya benar. Itu persepsi DHL salah. Itu saya nggak mau tahu. Saya potongan dari, kalau nggak salah cumi-cumi kan? Atau lagi ada dari Tribun. Pas kita ngeliput mereka waktu selesai pemeriksaan di Polda kalau nggak salah. Itu kan bukan satir itu. Mereka ini dipanggil hari ini adalah dikarenakan DHL dengan Egy Sujana itu mendatangi rumah Pak Jokowi atau Solo. Kan? Itu kan bukan satir itu. Itu tegas statement itu. Pernyataan hukum itu karena dia kan pengacara. Definitif itu ya. Definitif. Iya. Bukan satir.
Ya kan, Roy Suryo juga membenarkan saya, nggak tahu sih kalau di belakang sebelum panggung acara benar itu bukan satir. Itu Roy Suryo. Oke. Kalau Roy Suryo satir menurut saya, yang jin Iprit. Jin Maka Iprit. saya nggak laporkan. Oke. Namun saya bilang kan jangan-jangan Bang Egy ada lagi bukti Dan ternyata lain, benar. ya kan? Oh, iya, Saya betul. bilang sama Roy. Namun nggak usah itu dipikirkan Om Roy. Fokus ini aja dulu lah, jadi TSK gitu kan? Yes, Fokus. betul. Ini udahlah, ya kan? Jangan dipikiran dulu. Kemudian kalau di laporan Bang Egy kan aku wawancara Bu Eli, yang bikin Bang Egy membuat laporan itu adalah pernyataan Bang si AK yang mengatakan Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat. Itu ada benang merahnya sama pernyataan apa itu ya? Bisa. Landasan Bisa. alasan Abang melaporkan itu ya? Bisa. Nah, saya juga banyak video dia yang memprovokasi sih. Yeah. Yang beda daripada itu, disfungsi. Kedua, ya kan, dia seolah-olah kan akrab sama kita. Padahal kita kan tidak harmonis, disharmoni. Hubungan sama kita kan sok tahu. Nah, ya kan harusnya begini-begini. Kedua, ini saya bukan penyelenggara negara. Yeah. Saya aktivis. Saya advokat. Ya kan? Saya tersangka. Saya kan bebas menggunakan hak saya. Kenapa dia ngecam, dia siapa gitu loh, ketua kita. Bukan. Anak buah saya haram jadi anak buah dia. Ya kan? Haram saya jadi anak buah dia. Pengikut dia itu haram saya jadi. Ya kan? Saya juga nggak mau dia jadi pengikut saya. Oke. Ya kan? Yeah. Bisa bikin kacau balau itu. Nah, makanya kita udah mulai asingkan lah. Ya kan? Namun tadi jiwa besar Bang Egy mau. Terakhir DHL. Hajar tuh. Ya kan? Hajar juga tanda kutip nih. Kan nggak ada kami mukul kan. Kalau mau dia seperti itu. Dia nggak ngerti satir ini. Nah aku aja tulisannya kan. Ya kan? Oh, hak apa dia gitu mau mencegah saya. Oke. Jadi Abang tadi bilang dia pikir kita ini akrab sama dia. Sepertinya seperti itu. Jadi mengkhianati kan gitu ya. Maksudnya mengkhianati siapa? Ini baru harusnya nih, perintah. Argumentasi baru. Iya. Kalau mengkhianati orang kita nggak dekat. Kita nggak deket dia. Kita bukan penyelenggara negara, nggak pantas dia kritik saya. Ya kan? Iya. Nah, kedua tadi latar belakang ya. Dia bentuk karena kan dia gabung. Apalagi dia bilang ini adalah tokoh besar yang mendirikan gitu ya. Tanda kutip lagi tokoh besar. Jadi dan kita lebih dulu. Bahkan dia pernah kita pakai kan. Pantasnya kan dia yang ikut kita. Kenapa jadi kita harus ikut dia? Atau kalaupun bikin... Nah Bang Egy udah ngalah. Saya juga waktu Gedung Juang saya hadir. Itu kedewasaan. Bukan berarti kita Abang Cilatif nunduk. marah nggak datang kan? Aku datang. Dan aku nggak minta. Cuma harus tahu diri aja. Karena aku yang ngadap Jokowi Kak bertiga itu. Kalau aku balik badan, bahkan aku pernah dijanjiin uang di situ. Kalau balik badan waktu udah sampai Solo. Wah. Ya kan? Ada intimidasi juga ya, secara psikologis. Ada geng anu datang kan. Orang itu minta seperti itu. Enggak, aku langsung nulis inisiatif. Itu jam 7, setengah 7. Saya langsung nulis, ini dalam rangka antisipasi kekerasan ya. Itulah yang piling-piling, seperti itu kan piling pemimpin. Ya kan? Bukan mana sih, ya kan? Bagaimana nggak celaka. Kan gitu kan? Bukan aku aja tapi semua. Aku buatlah tuh. Mata dunia menuju Solo. Kami datang ke Solo bukan mencari musuh, tapi ingin silaturahim. Dan mereka juga yang tanda kutip yang membuat panas pressure moral dari sebuah kelompok, nyata adalah ya hari itu. Entah dari mana, termasuk kawan kita Latu Manina ya, ada di sana ya kan. Itulah contoh seperti itu. Mungkin mereka kepingin silaturahim juga di dalam rangka ya kan? Itulah tanda kedewasaan ya kan, bukan ngompori. Dan Egy juga salah satu penasihat di organisasi itu yang mau datang dari Jakarta Barat katanya, ya kan? Dan mereka advokat mereka, pengacara mereka itu rekan-rekan sejawat saya, nggak mungkin lah. Ya kan, kita positive thinking, mereka sama-sama ingin ini. Dan mata dunia menuju Solo, maksud saya ya kalau ada sesuatu hal yang di luar, nah itu mereka kan mereka tahu. Ya kan, itu kan rumah Pak Jokowi. Kalau membuat kekacauan atau apa kan. Kalau kita kan kebanyakan mama yang ikut, ya kan. Satu bus itu 50 orang
ya kan, itu ratusan atau ribuan, ya kan, emak-emak pula lagi, gitu kan. Oh, itu yang Jadi nggak mungkin lah Iya. kita pengen berbuat macam-macam itu nggak mungkin. Tapi kan tetap kita harus diinginkan menjaga provokasi. Nah, itu saya kalau mau. Nah, kalau itu saya bilang, saya nggak tanggung jawab kalau saya takut. Ya kan, nggak punya kekayaan diri. Saya nggak tanggung jawab. Silakan. Kalau apa kalian aku nggak tanggung jawab ya. Nggak jadi itu acara. Kenapa jadi tiba-tiba aku pulang dari sana ya? Setelah Pak Jokowi itu dia buat acara, aku nggak dikasihnya bicara. Cuma ku sayangkan ada 2 orang kawan aku itu. Jadi rupanya dari keceplosnya seseorang menyatakan kami kan ini yang muda-muda. Oh, kalian mau memisahkan. Aku udah tua. Padahal kalau positive thinking, artinya kenyataan ya. Pak Dila kan lebih tua dari aku. betul. Ikut. Berarti kan nggak suka sama aku Egi. Alasannya apa aku nggak tahu. Ada sentimen pribadi abang merasa begitu. Kalau bilang muda-muda, ya kan, ini real nih. Kan tuan dia sama aku. Mungkin sama Egi juga tuan Bang Egi. Tuan Rizal Padilla. Iya. Nah, berarti kan cuma aku sama Bang Egi. Ini kalau pikiran kita negatif ya. Tapi persaingan itu mereka dari sisi politik juga salah. Karena ketokohan itu diperlukan. Betul. Aku aja buat sebutin Bang Egi. Walaupun simbiosis ya. Ya. Aku konsep, ya kan, ide-ide. Bang Egi idenya bagus, tepat. Ya, dia senior aku lah ya. Walaupun di advokat kita nggak bersatu, tapi bisa berkawan. Betul. Aku sama Bang Egi lain organisasi, tapi bisa berkawan walaupun dulunya sama. Misi dan ini Kan sama kan. itu mereka aku nggak ngerti tuh. Kan kritik aku. Emang aku ini kok siapa? Kau nggak dihimbau Bang Egi calling down, kau nggak ikut, nggak mau. Makanya Bang Egi minta antar. Aku kan dihujat makan kawan DHL. Jadi Bang Egi sebelum ke Solo itu sudah sempat himbau di grup itu untuk Udah. cooling down. Cooling down. Udah, ada medianya, nggak bisa dibohongi. Kenapa Bang Egi minta cooling down? Jadi begini, artinya nih kita kan ini sudah memasuki politik kekuasaan ya. Iya. Ya, saya juga ada tulis tuh. Hukum adalah panglima, tapi kekuasaan di tangan raja. Cuma panglima ya kan, mati Gajah Mada, tapi kan rajanya Rajanya siapa? Ayam Muruk kan. Begitu juga sekarang siapa raja presiden. Walaupun gimana, ya kan? Presiden, kenapa politis? Kalau ditanyakan, presiden asalnya partai. Ya kan? Anggota-anggota dia banyak di partai. Iya. Menteri-menteri ketua partai. Betul ya? Betul. Berarti kan eksekutif sama politik itu orang politik. Irisannya Pemimpinnya. tipis. Iya. Nah, oke, kalau gitu yudikatif bagaimana? Kan gitu. Iya. Nah, yudikatif kan ada hakim yang non karir. Ada hakim non karir kan? Iya, iya. Itu siapa? Ada berapa orang daripada mereka kan pilihannya yang milih dewan. Iya. No, hakim non karir tuh Iya, kan betul, ada tuh. betul. Nah, banyak lah ya, di MK juga ada. Jadi negara politik. Kita nggak lepas daripada itu. Nggak bisa ya, benar. Ya kan? Iya. Nah, jadi kita pikir Pejabat-pejabat yudikatif juga terpilihnya lewat proses politik kan. iya. Ah. Majelis hakim Hakim itu juga kan pilihannya kan Politis. saringnya di DPR, RI. Orang itu kan politik. Iya. Orang politik kan kepinginnya yang bisa kerjasama dengan dia. Hakim MK. Nah, ya kan itu kenyataan. Iya. Kenyataan sehingga kita berpikir kawan-kawan juga nggak ada yang patuh, ya kan, sama komando Bang Egi, ya kan. Kok mau diajak-ajak berembuk setelah itu kecuali di tengah. Ini kayak menghayal ini, ya kan. Emang bisa deh Pak Jokowi dipanggil untuk ketemu di tengah? Ini kalau kita ikuti alur berpikir mereka, Nah, aneh-aneh aja. itu bedanya tadi darah muda sama Iya Pak, jadi aduh gimana ya, saya juga bingung. Nah sementara kalau diajak berembuk, ternyata Bang Egi bilang, Ajam sudah saya pecat Desember, kan dari gitu. pengurus TPUA. Dari pengurus TPUA Desember, kita berangkat kan Januari, berarti kan dia sudah, apain lagi diajak berembuk. Nah, semua itu diberhentiin sama dia. Ya kan, karena tidak patuh, apalagi pas pulang dengar kan, Oke. ya kan serangan dirasakan Bang Egi mungkin bertambah, ya gitu. Iya. Dipecat lah. Tapi kalau Ajam udah saya pecat, dia bilang gitu kan. Oh, sebelum Desember. pulang dari Solo, Nah, Desember. Ismar juga yang gantikan dipecat karena Ismar itu tidak menjalankan perintah sebagai sekjen. Fadilah juga dipecat, diberhentikan karena apa? Artinya Bang Egi, bahas Bang Egi ini mereka tidak mau kerjasama, disharmonis.
Menurut Bang Egy, bahasa Bang Egy, kalau ini kan bahasa saya ya. Karena pemecatannya juga, pengangkatannya juga kan tidak ini. Karena ini kan kita gerakan. Kan gitu ya. Nah, legal formalnya juga nggak ada ya. Artinya kalau asas legalitas tentu ada. Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berkumpul ya. Ada. Tapi kalau legal di akte apa nggak ada. Makanya kita kan nggak minta bantuan pemerintah, nggak bakal dapat. Ini Dan hak kita nggak perserikatan mau. berkumpul aja itu. Jadi mereka itu nggak paham perbedaannya. Bisa bilang seperti itu, seolah apalagi si Aka ini ya, apakah dia punya kuasa untuk marah-marah sama aku? Nah, kutip ya, dari klinnya ada surat kuasa dia tuh, bahwa bisa menegur, bisa berbicara seperti ini atas nama klinnya. Bahkan terakhir surat kuasa itu kan gak ada nama dia juga di RRT yang disampaikan Bang Jahmada Girsang. Itu juga kan, sepertinya kan, ya mereka bertikai lah ya. Saya kan ini, makanya saya nyalakan Roy. Roy kasih kuasa sana, kasih kuasa sini. Saya juga dikasih kuasa. Itulah pembelaan saya juga dalam nota pembelaan itu saya sempat mendampingi Kurnia. Karena Rismon juga saya tanya di situ kan. Kurnia, Kurnia, Roy, Egy, Rismon. Pak Rismon, kalian pernah tekan kuasa sama saya kan? Saya bilang itu kan, ngangguk dia. Emang betul. Cuma dalam pelaksanaan saya baru Kurnia. Ya kan? Ini pun minta kuasa. Nah, lagi satu lagi nih, etika. Nanti ini saya sampaikan. Saya lagi dampingi Kurnia, ya. Ini kan saya pertama Kurnia saya dampingi. Itulah pembelaan saya. Kalau saya jadi terlapor, saya pasti diusir sama penyidik. Nggak boleh pelapor dalam perkara yang sama jadi pengacara si terlapor. Terlapor dalam perkara yang sama tidak mungkin lah dilapor menjadi pengacara si terlapor. Aku misalnya terlapor. Abang jadi pengacara terlapor. Bang Vincent mau terlapor nih. Aku dampingi. Kan nggak mungkin. Berarti aku rahasia tahu. Itu logika hukum ya, dan melanggar KUHAP. Dan itu alasan Abang kemarin mengajukan. Itu termasuk. Nah, dalam perkembangan itu ada orang minta surat kuasa sama Kurnia dalam ruang pemeriksaan. Kabarnya informasi ibu ini nih yang meminta perempuan juga. Itu anggota SIAKA. Kutengah suka muncul di sebelah-sebelah dia. Coba, nggak etik itu. Nah, ini kan nggak ada uangnya ya. Nggak ada uangnya kan. Itulah, itu parameter aku dong. Nggak ada uangnya ya dia begitu. Kalau uangnya miliar triliunan aku kejar dia itu. Ya kan? Tapi dia buat aku kan parameter itu. Nggak ada uangnya dia mau seperti itu. Apalagi ada uangnya. Ya kan? Mati-matian. Cuma aku nggak mau laporkan. Aku nggak laporkan kode etik. Nanti apa kata orang DHL sedang dalam berjuang, ya kan? Melaporkan kawan. Kan gitu. Ya, itu narasinya. Sudahlah, ya kan? Nah, apalagi nanti kan Kurnia kena. Kan kawan aku TPUA nih, ya. Kenapa kau advokat kau nggak ngerti? Ini nggak bisa, nggak boleh dalam satu kuasa. Karena kan kelompok kan berbeda. Kecuali di satuan kelompok. Itu boleh di organisasi manapun. Itu ada kekeliruan itu si ahli hukum tata negara tuh dia bilang bisa. Refli. Ya, aku lihat perdebatan Abang di TV Bang ya kan? tidak salah ya. Ini kan katanya nggak ngerti lah ya kan. Itu mana boleh. Katanya boleh beri dua kuasa gitu. Boleh tapi satukan nama, nggak boleh kelompok berbeda. Nah, ini logikanya lagi nih. Ketika saya punya klien A, B kliennya A, saya kasih petunjuk arahan seperti ini. Ini ngasihnya beda, dia ikut kan bisa bertengkar. Ada benturan ya, iya kan? Benturan itu ya. Iya, ini contoh. Makanya secara etis banyak lah, undang-undang advokat juga nggak boleh itu. Aku nggak nantang, ya itu hak dia gitu loh ya kan. Termasuk dia laporkan aku ke KAI. Terakhir kan dia pengen kepala kita jadi tangga. Kepala kita jadi tangga, paham kan? Jadi pijakan. Iya, ya kan. Sejak balik dari Solo malah menghantam kawan gitu. Kalau aku jadi dia, aku mundur, aku nggak bisa bantu kawan ini supaya terlepas daripada status tersangka. Entah dengan cara apa kek. Habis kalau SP3 kan dia kayaknya sepertinya hina betul, ya kan? Terserah lah pokoknya apa kek.